sampai yang kemudian bisa depresi, Mas ya, bisa Oh, cemas ya, bisa kemudian kalau sekarang ini merasa apa namanya sangat sesek gitu, untuk apa hidup, apa gunanya saya hidup. kita membicarakan dari efek negatifnya dulu, Ibu Astrid. Mm-mm. Kalau si Ya, anak sejak kecil sampai usia udah mulai agak dewasa, selalu didampingi tiap kali mau mengambil keputusan. Efek negatifnya apa yang timbul pada si anak? oke. Yang paling sederhana ya tidak bisa ngambil keputusan, Mas Ah, Arya Bima. as simple as Eh, that ternyata. Iya, sesimpel itu ya. Dan tapi itu adalah ternyata masalah besar ya, karena semua perilaku kita yang kita ambil itu pada dasarnya kan mengambil keputusan sebetulnya, Mas Arya Bima. Contoh kita bangun pagi ya, apakah kita mau turun dari tempat tidur atau kita akan terus berbaring di tempat tidur, itu kan keputusan ya. Iya. Kemudian apakah kita akan bekerja melakukan sesuatu, katakan nyiapin sarapan, apa duduk lalu buka WA, baca WA 20 30 grup misalnya gitu kan ya. Itu kan pengambilan keputusan. Iya. Artinya sebetulnya nggak ada hidup tanpa pengambilan keputusan. Jadi risiko terjelek orang nggak bisa ngambil keputusan. Mungkin gini, orang tuh mungkin beda-beda ya. Kita bisa bilang ada dari orang yang bermasalah sederhana sampai bermasalah yang kompleks kan gitu ya. Nah, contoh aja, ada seorang mahasiswa baru kuliah nih Mas Arya Bima ya, dia baru masuk Fakultas Psikologi. Dan hari itu di kelas yang pertama adalah kelasnya saya kebetulan gitu kan ya. Nah, kemudian waktu selesai kuliah dia datang ke saya dan dia terus kemudian minta waktu buat ngobrol, terus nangis. Loh, Hmm. kenapa nangis gitu ya? Anak masih muda, cantik gitu ya. Ibu, saya bingung. Ini pertama kali jauh dari orang tua. Saya enggak tahu mesti apa. Biasanya mama yang nyediain pakaian, yang nyediain sarapan. Saya udah bawa badan saya aja, udah gitu menentukan saya mesti apa gitu kan ya. Oke. Saya sekarang sendirian di kos itu sendirian, ada teman sekamar nggak kenal, ibu kosnya juga nggak kenal. Kemudian saya juga makanannya mesti makan apa saya nggak tahu. Biasanya mama yang siapin sarapan, saya tinggal makan. Sekarang saya suruh milih di kosan nggak ada, di sekitar saya banyak orang jualan. Saya makan apa, gimana caranya? Bayangin coba Mas. Ini Oke. ini mahasiswa semester 1 ya, Iya. baru masuk kuliah. Nah, astagfirullah. Terus langsung saya bilang, kamu dimanjakan sekali ya sama orang tuamu. Iya, sama ibu terutama Bu, relatif tidak pernah saya melakukan apa-apa karena semua mama yang akan lakukan, kan gitu. Hmm. Termasuk menentukan rambutnya modelnya mau bagaimana, Oh, wow. dibawa ke salonnya si mama gitu kan. Heeh, Lalu mama heeh. yang kasih instruksi sama tukang potong rambutnya kan gitu. Sehingga paling parah nggak bisa ngambil keputusan. Dan ini bukan masalah sederhana, karena semua bagian dari kehidupan adalah pengambilan-pengambilan keputusan. Itu yang bisa kita membuat kita bergerak kan gitu. Nah, dan tingkat keparahan pengambilan keputusan mulai dari yang cuman bingung sampai yang kemudian bisa depresi, Mas ya, bisa Oh, cemas ya, bisa kemudian kalau sekarang ini merasa apa namanya sangat sesek gitu, untuk apa hidup, apa gunanya saya hidup. iya. Omongan-omongan kayak gitu bisa keluar hanya gara-gara dia nggak tahu dia mesti ngapain. Hmm. Nah, kenapa dia nggak tahu dia mesti ngapain? Selama ini dia nggak pernah ngambil keputusan untuk dirinya, selalu diambilin sama orang tuanya. Pada saat dia dewasa menghadapi dunia sendiri, nggak terlatih, Mas. Nggak terlatih, karena pengambilan keputusan kan sebenarnya sederhana ya. Saya mau makan apa saya nggak mau makan. Saya Iya. bangun tidur apa nggak bangun tidur. Kan sebetulnya sederhana. Tetapi kemudian kalau ngadepin permasalahan, kan menjadi tidak sederhana. Kalau permasalahan kan kemudian ada opsi ya, Mas. Iya. Ini atau ini atau ini kan gitu. Nah, kalau ini resikonya apa? Kalau ini resikonya apa? Kalau ini resikonya apa? Nah, baiknya ngambil yang mana? Saya lebih lebih sanggup nanggung resiko yang mana? Kan kompleksnya pengambilan keputusan kan sampai menjadi pemecahan masalah kan gitu, Mhm, Mas mhm. Maria Bima. Nah, kalau ini nggak dilatih, orang nggak bisa ngambil keputusan, dan bagi manusia itu bencana besar nggak bisa ngambil keputusan Betul, itu. betul, betul. Ini Ya karena kan juga kayak gitu kan? bermanfaat di dunia kerja juga kan? Betul. Udah masuk di duniamu, iya gitu kan? Iya. Oke, Jadi oke. itu yang paling parah kalau negatifnya. Nggak bisa menjadi orang yang tidak bisa ngambil keputusan untuk dirinya sendiri. Apalagi untuk orang lain, coba. Iya, betul. Apalagi untuk masalah yang lebih besar yang tidak menyangkut dirinya sendiri, mungkin dia akan memilih dengan keputusan simpel, nggak tahu. Nggak tahu, bener. Atau Keputus terserah. Terserah. keputusannya, iya dua itu berarti keputusannya adalah dia menjawab nggak tahu dan terserah. Terserah. Betul. Itu jawaban paling menjengkelkan setiap kali kita tanya mau makan apa, terserah. Terserah. Maka tapi kalau kemudian kita pilihkan, lo kok ini?
Itu sahabat sonora ternyata dampaknya tidak hanya bagi diri sendiri namun juga ke orang yang ada di sekitarnya. Sekitarnya. Tapi ketika si anak kemudian sejak dini sudah mulai Mm-mm. diajarkan untuk mengambil keputusan diri sendiri, pasti Mm-mm. manfaatnya jauh lebih banyak Bu Astrid. Betul. Nah, kalau yang ditakutkan orang tua, Mas Arya Bima, mereka jadi sangat pede kan anak ini. Ah, Karena gini, mungkin saya mesti menerangkan ya, ada suatu proses heeh, yang namanya kita sebut kalau dalam teorinya, teori Bandura ini bilang namanya self efficacy. mhm, Self efficacy itu kalau bahasa sederhananya rasa mampu, Mas Arya Bima, rasa mampu, merasa bahwa dirinya mampu. Nah, kalau seseorang itu ngambil keputusan dan ternyata sukses, artinya dia puas, dia bahagia, maka tumbuh rasa mampu di dirinya. oke. Nah, yang ditakuti orang tua, kalau rasa mampu ini tebal, kan makin nggak perlu dia orang tuanya, Mas. Oke, ada Iya kan kekhawatiran ke ya? arah Jadi situ. iya, lalu anaknya udah nyelonong aja gitu kan. Heeh. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Oh saya mau ke sini mas, saya mau gini, saya mau gini. Nanti saya begini, lalu ibunya bengong aja. Dia nggak perlu saya lagi, ya gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, gitu kan. Jadi di satu sisi si anak ini punya yang namanya self efficacy, rasa mampu. Ini adalah dasar dari rasa percaya kepada diri sendiri, Mhm, kan gitu ya. mhm. Nah, jadi kemudian anak ini kalau kemudian bolak-balik merasa, aku ternyata bisa, aku ternyata bisa. Alah cuma gini aja kan gitu ya. Kan dia percaya sama diri sendiri. Nah, kalau Ya. dia udah percaya sama diri sendiri, orang tua akan merasa tidak dibutuhkan. Ini pangkalnya. Dan orang tua sering lupa, itu artinya dia sukses dong, gitu kan? Artinya Iya sukses kan? bukan berarti melupakan orang tua ya. Betul, berarti orang tua sukses menanamkan kepercayaan pada diri anaknya kan gitu. Harusnya dia bangga dong, jadi melahirkan seorang anak yang pada usia muda banget udah bisa ngambil keputusan dan berani nanggung risiko kan gitu ya. Nah jadi harusnya bangga, tapi yang kejadian biasanya enggak. Malah bilang sama saya gini, aduh Bu Asti saya nggak suka anak saya udah jadi kelas anak 4 SD. Kenapa? Habis dia sekarang udah bisa bilang, dah mama, dia pergi aja kemana. Loh kamu maunya gimana? Kan bagus dia bisa begitu. Enggak, aku masih kepengen gitu dia tergantung sama aku lah. Itu Hmm. kan, nah itu poinnya di situ Mas. Jadi dampak negatifnya itu dirasakan oleh orang-orang terdekat yang masih merasa ingin berperan. Mhm. Si anak ini udah nggak butuh karena dia bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Jadi dan tapi kalau kita lihat ini kan bukan negatif sebetulnya. Iya, Ini kan iya. berarti kan keterampilan bertambah. Cuma itu tadi merasa kehilangan itu loh Mas Arya Bima. Ini banyak terjadi ya Bu Astrid ya? Oh iya, Malah anak kecil. banyak. Tapi yang bangga pun juga ada banyak kan? Yang Betul. merasa kehilangan pun juga banyak. Banyak. Kayak yang bangga. Ya anakku umur 5 tahun loh udah bisa bilang sama aku gini, "Ma, aku mau ke depan ya, mau beli es krim." Loh, nanti kamu gimana nyebrangnya? Ya lihat kiri, lihat kanan kan seperti mama bilang. Oke. Kan gitu kan. Lalu lari aku beli es krim di depan, nanti aku bawa es krimnya ke sini. 5 tahun umurnya. Nah, kamu Wah, kan mestinya bangga. Iya, mestinya iya, dipikir-pikir iya. Tapi aku kok ya kehilangan ya. Pengenku aku tetap nganter dia, tuntun tangannya ke depan, beliin es krim. Ya, itulah gitu loh Mas. Ini kan kadang-kadang yang jadi dilema tuh kan seperti ini ya. mhm, Jadi mhm. orang tua tuh tidak ingin kehilangan, ingin terus merasa bahwa dia adalah orang yang paling penting bagi anaknya.